Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan pertama dan kedua, seperti yang ada di rencana pembelajaran, kita akan membahas mengenai materi pembentukan dan pembagian laba rugi firma. Nah, sudah saya upload materinya beserta pembahasannya, nanti silakan dibuka dan didengarkan video ini. Kita mulai dari pengertian. Firma atau disebut dengan persekutuan adalah kerjasama antara dua orang atau partner atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ya. Bidang usaha yang dijalankan oleh firma dapat berupa bidang usaha jasa, dagang, manufaktur, profesi, ya seperti kita sebagai akuntan juga bisa disebut dengan profesi ya, pengacara atau dokter dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke karakteristik firma. Ciri-ciri dari firma. Apa saja sih ciri-ciri dari firma? Pertama adalah mutual agency. Adanya wakil yang bersama-sama. Yang kedua adalah limited or uncertain life. Jangka waktunya atau umurnya ini tidak terbatas atau tidak tentu. Ya, yang karakteristik yang kedua. Yang ketiga, unlimited liability. Jadi tanggung jawab sekutu yang ada di firma itu tidak dibatasi oleh seberapa banyak setorannya. Dan karakteristik yang keempat adalah participation in partnership profit. Jadi adanya partisipasi dalam pembagian laba. Ya, jadi setiap sekutu memiliki partisipasi dalam pembagian laba. Kemudian akuntansi untuk firma. Akun-akun sekutu terdiri dari pertama adalah akun modal sekutu. Nah, akun ini dipergunakan untuk mencatat penanaman modal mula-mula pada saat pembentukan firma, penanaman modal tambahan setelah pembentukan firma, penarikan modal yang telah ditanamkan, baik itu berupa kas atau aset lain dalam firma yang sifatnya relatif permanen, dan pembagian laba rugi yang menjadi hak para sekutu. Nah, biasanya untuk akun modal sekutu ini, pada normalnya bertambah, kalau bertambah berarti di sisi kredit. Ya, modal sekutu bertambah di sisi kredit. Kemudian yang kedua, akun prive sekutu. Ini dipergunakan untuk mencatat pengambilan kas atau aset firma yang lain oleh para sekutu untuk kepentingan pribadi. Sebagai bagian dari laba firma yang menjadi haknya, akun ini secara periodik harus ditutup ke akun modal sekutu karena bukan merupakan akun laporan posisi keuangan. Ya, kalau prive sekutu berarti saldo normalnya ada di debit, ya, bertambah berada di debit. Kemudian yang ketiga, akun utang sekutu dipergunakan untuk mencatat pinjaman sejumlah uang atau aset lain dari para sekutu kepada firma. Kalau utang sekutu berarti akun normalnya bertambah ada di sisi kredit. Ya. Kemudian yang keempat, akun piutang sekutu dipergunakan untuk mencatat pinjaman sejumlah uang atau aset lain dari firma kepada para sekutu. Kalau piutang pasti saldo normalnya ada di bagian sisi debit, ya. Kemudian kita masuk yang lebih penting ini ya, mengenai akuntansi pembentukan firma. Nah, oke, kita masuk yang pertama, contoh pertama. Pada tanggal 1 Januari 2019, Andi dan Bari sepakat membentuk firma Sejahtera. Untuk itu disetujui Andi menyetor kas sebesar 9 juta dan Bari menyetor kas sebesar 6 juta. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat pembentukan firma Sejahtera, mencatat setoran setiap sekutu. Ya. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat di sini. Untuk mencatat setoran Andi, karena firma itu mendapatkan kas, berarti kasnya bertambah di debit sebesar setorannya Andi, yaitu 9 juta. Modal Andi juga bertambah di bagian kredit sebesar nilai yang sama, yaitu 9 juta.
Begitu juga untuk setorannya Bari. Firma mendapat setoran kas oleh Bari sebesar 6 juta, berarti kasnya bertambah 6 juta di bagian debit, kemudian modal Bari bertambah 6 juta di sisi kredit. Ya, seperti itu untuk yang contoh 1. Sekarang masuk ke contoh 2. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Januari 2019, Cecep dan Dede sepakat membentuk firma Makmur. Setoran setiap sekutu adalah sebagai berikut. Ini ada jenis setorannya, ada akun kas, persediaan, peralatan kendaraan, jumlah aset, utang wesel, dan aset bersih. Ini aset bersih ini adalah pengurangan dari aset, jumlah aset dikurangi utang. Ya. Kemudian di kolom sebelahnya, Cecep. Ini Cecep ya, nilai buku Cecep dan nilai wajar Cecep, nilai buku Dede dan nilai wajar Dede. Apa sih yang dinamakan dengan nilai buku? Nilai buku adalah nilai aset atau kewajiban berdasarkan laporan posisi keuangannya perusahaan. Kalau nilai wajar itu nilai suatu aset atau kewajiban didasarkan pada nilai marketnya atau nilai pasarnya. Ya, gitu. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pembentukan firma Makmur, mencatat setoran para sekutu jika masing-masing sekutu akan mendapat bagian penyertaan modal sebesar setorannya. Ya, sebesar setorannya. Kalau misalnya diketahui bahwa mereka akan mendapat bagian penyertaan modal sebesar setorannya, ini berarti menunjukkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tanpa bonus dan juga pendekatan tanpa goodwill. Kita lihat pembahasannya. Setoran sama dengan setorannya atau sebesar setorannya, pendekatannya adalah pendekatan tanpa bonus dan goodwill. Pertama adalah mencatat setoran Cecep. Ini setoran Cecep ini dicatat berdasarkan nilai wajarnya, ya. Nilai wajarnya. Setoran Cecep tidak ada kas, tidak ada persediaan, berarti tidak perlu dicatat di jurnalnya. Kita langsung mencatat sebagai peralatan. Peralatannya 20 juta, kendaraannya bertambah di debit 45 juta, utang wesel bertambah di kredit 15 juta, modal Cecep 50 juta. Ya, ini 50 juta. Kemudian untuk mencatat setoran Dede. Sama seperti punyanya si Cecep. Apa saja yang disetorkan oleh Dede? Ternyata yang disetorkan adalah kas. Kasnya bertambah 15 juta, persediaan bertambah 35 juta di sisi debit, kemudian utang wesel bertambah di sisi kredit 10 juta, kemudian selisihnya ini yaitu modal Dede sebesar 40 juta. Aset dan utang yang dicatat aset dan utang yang disetor ini dicatat sebesar nilai wajarnya. Ingat-ingat ya, nilai wajarnya. Kemudian untuk yang soal atau pertanyaan kedua. Jika dalam pembentukan firma tersebut ditentukan bahwa setiap sekutu akan mendapat setengah bagian dari penyertaan modal firma, ya setengah bagian berarti 50%-nya ya, karena ini hanya ada 2 sekutu, Cecep dan Dede, berarti 50%-nya. Diminta pertama, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pembentukan firma Makmur jika digunakan pendekatan bonus. Ya, pendekatan bonus. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pembentukan firma Makmur jika digunakan pendekatan goodwill. Ya, kita lihat. Kalau misalnya pendekatan bonus yang 2A dulu ya. Pendekatan bonus ini total modal firma ini sama dengan jumlah setoran sekutu. Ya. Tadi setorannya si Cecep kita jumlahkan dengan setorannya Dede. 50 juta adalah setoran Cecep, 40 juta adalah setoran Dede. Jadi jumlah setoran sekutu adalah 90 juta.
Kemudian untuk menghitung modalnya Cecep dan Dede, kita tinggal kalikan saja setengah bagiannya ya, karena cuma 2 berarti 50% dikali dengan total modal firma 90 juta, untuk modal Dede juga sama 50% dikali dengan modal keseluruhan dari firma 90 juta. Sehingga untuk Cecep modalnya 45 juta, modal Dede juga sama 45 juta. Padahal setoran mereka berdua itu tidak sama. Setorannya si Cecep adalah 50 juta, setorannya si Dede adalah 40 juta. Jadi bonusnya untuk siapa? Berarti untuk Dede. Kita hitung bonus untuk Dede. Bonus untuk Dede adalah modal Dede dikurangi setorannya. Modal Dede sudah kita hitung tadi, 45 juta, padahal setorannya hanya 40 juta. Berarti ada bonus untuk Dede sebesar 5 juta. Begitu untuk mencatat untuk menghitung bonus untuk sekutu. Kemudian kita catat jurnalnya. Pertama, mencatat setoran Cecep. Ya, setoran Cecep sama seperti tadi ya. Peralatan 20 juta, kendaraan 45 juta, kemudian modalnya 15 juta, sama seperti yang tadi, ini setorannya sesuai dengan yang ada di tabel. Kemudian modal Cecep sudah kita hitung 45 juta. Kemudian untuk bonus untuk Dede ini dicatat di akun modalnya jurnal setorannya Cecep. Jadi modal Dede bertambah 5 juta di sini. Ya. Kemudian mencatat setoran Dede. Setoran Dede tadi ada kas dan persediaan 15 juta, 35 juta, kemudian utang weselnya 10 juta, modal Dede 40 juta. Ya, seperti itu untuk yang bonus, pendekatan bonus. Sekarang pendekatan goodwill. Pendekatan goodwill, total modal firma ini lebih besar daripada jumlah setorannya. Total modal firma sama dengan setoran setiap sekutu dibagi hak atas modal. Kalau menghitung goodwill itu harus dibagi hak atas modal. Setoran setiap sekutunya dibagi hak atas modal. Total modal firma makmur atas dasar pertama setorannya Cecep. Setoran Cecep adalah 50 juta. Hak atas modalnya adalah 50%. Karena hanya dua sekutu saja, jadi 50%. Sehingga setorannya 100 juta. Setoran Dede 40 juta dibagi dengan hak atas modalnya 50 juta. Sehingga perhitungannya dihasilkan 80 juta. Total firma makmur dicari yang paling besar antara dua ini, yaitu 100 juta. Sehingga modal Cecep adalah 50% atau setengah dikali dengan total modal firma makmur 100 juta dari sini, sehingga hasilnya adalah 50 juta. Modal Dede 50% atau setengah dikali dengan total modal firma makmur sebesar 100 juta, sehingga hasilnya adalah 50 juta. Padahal setorannya ini berbeda ya. Untuk yang Dede hanya 40 juta. Kalau yang modal yang setorannya Cecep sama ya 50 juta. Sehingga siapa nih yang dapat goodwill? Ternyata yang dapat goodwill adalah Dede. Kita hitung goodwill-nya. Goodwill sama dengan total modal firma dikurangi jumlah setorannya. Ya, jumlah setorannya. Berarti 100 juta total modalnya dikurangi dengan jumlah setoran kedua sekutu, 50 juta ditambah 40 juta. Sehingga besarnya adalah 90 juta, goodwill-nya adalah 10 juta untuk Dede. Sekarang kita catat setorannya Cecep. Setoran Cecep seperti tadi, peralatan kendaraan bertambah di debit masing-masing 20 juta dan 45 juta. Utang wesel bertambah di kredit 15 juta, modal Cecep bertambah di
kredit 50 juta. Sesuai dengan di sini ya, modalnya. Kemudian pencatatan modal DD. Seperti tadi, hanya saja yang berbeda, si DD ini mendapatkan goodwill. Kalau goodwill berarti kita catatnya di debit. Tadi goodwill-nya sudah dihitung sebesar ini ya, pengurangannya 100 juta kurangi 90 juta, 10 juta kita catat di debit 10 juta. Ya, modal DD kita catat di kredit 50 juta sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Oke, seperti itu untuk contoh yang kedua. Sekarang kita masuk contoh ketiga. Pada tanggal 1 Januari 2019, Edi dan Fari sepakat membentuk firma maju dengan meneruskan usaha dagang Edi. Ya, jadi si Edi sebelumnya sudah punya usaha, gitu ya, usaha dagang. Edi ini menyerahkan usaha dagangnya dan Fari menyerahkan uang sebesar 20 juta. Si Edi menyerahkan barang usahanya, kalau yang Fari hanya menyerahkan uangnya saja berupa kas. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan UD Edi per 1 Januari 2019 sesaat sebelum pembentukan firma. Jadi ini adalah laporannya si Edi, UD Edi, usaha dagangnya Edi. Total asetnya 29 juta, total liabilitas dan ekuitasnya 29 juta. Kemudian ada informasi terkait kekayaan bersih UD Edi, ya. Kekayaan bersih UD Edi disetujui untuk dinilai kembali sebagai berikut. Pertama, piutang dagang 100.000 ini dihapus, ya. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 10% dari saldo piutang. Yang kedua, persediaan barang dagangan dinilai sebesar 8 juta, utang dagang yang belum tercatat sebesar 200.000, mebel dan peralatan kantor dinilai sebesar 17 juta. Ini adalah nilai netonya ya. Pertanyaannya, apabila firma maju membuat pembukuan baru, diminta pertama, buatlah jurnal untuk mencatat setorannya Edi. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat setoran Fari. Yang ketiga, susunlah laporan keuangan firma sesaat setelah pembentukan firma tersebut. Ya. Baik, kita bahas. Yang ketiga, ini cuma salinan dari laporan posisi keuangan UD Edi yang ada di handout ya, atau yang ada di materi. Nah, pembukuan baru, mencatat setorannya Edi. Setor usaha dagangnya. Tadi si Edi adalah mencatat setor usaha dagang, ya. Kita lihat yang pertama kita catat adalah kasnya. Ya, kasnya 3 juta karena di info yang ada di bawahnya di materi itu tidak ada perubahan sehingga kita catat sama sesuai dengan yang ada di laporan posisi keuangan 3 juta. Kemudian piutang dagang. Piutang dagang di poin yang pertama, piutang dagang 100.000 ternyata dihapus. Ya, padahal tadi piutang dagang yang di tanggal 1 Januari 5.100.000 ketika dihapus 100.000 berarti kita kurangkan dengan 100.000. Sehingga piutang dagang bersihnya adalah yang saat ini setelah pembentukan adalah 5 juta rupiah. Karena ada penghapusan 100.000. Kemudian untuk akun yang ketiga, persediaan barang dagangan. Ada nggak info terkait dengan perubahan penilaian kembali itu untuk persediaan barang dagangan? Ternyata ada di poin yang kedua. Persediaan barang dagangan dinilai sebesar 8 juta. Berarti kita langsung saja menuliskan 8 juta penilaian kembali ya, yang saat itu. Kemudian yang ketiga terkait mebel dan peralatan kantor.
Ini ada informasi yang penilaian kembali mebel dan peralatan kantor dinilai sebesar 17 juta nilai netonya. Berarti mebel dan peralatan kantor kita catat 17 juta ada di bagian debit. Oke, berdasarkan penilaian kembali. Kemudian cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang kita lihat di informasinya. Apakah ada informasi terkait dengan cadangan kerugian piutang? Ternyata ada. Di poin pertama, cadangan kerugian piutang ditetapkan 10% dari saldo piutang. Berarti 10% dikali dengan saldo piutang saat ini. Berapa saldonya? 5 juta. Berarti cadangan kerugian piutang saat ini adalah 500.000. Dari 10% dikali dengan 5 juta rupiah. Ya. Cadangan kerugian piutang kita catat saldo normalnya ada di kredit. Ya, jadi kita catatnya di sini. Utang dagang, apakah ada informasi penilaian kembali terkait utang dagang? Ternyata ada. Utang dagang yang belum tercatat adalah sebesar 200.000. Ya, berarti kita tambahkan utang dagang yang ada di sini ditambah dengan 200.000. Sehingga hasilnya 2.500.000 kita catat di kredit. Oke. Kemudian karena dia menyetor ini berarti ada akun yang namanya modal sekutu. Ini si Edi berarti modalnya Edi. Bertambah di kredit sebesar penjumlahan dari yang ada di debit ini dikurangi dengan yang ada di kredit. Ya, jika ditambahkan atau setelah ditambahkan kemudian dikurangkan sehingga besarnya adalah 30 juta rupiah. Oke, kemudian mencatat setorannya Fahri. Karena si Fahri hanya menyerahkan uang sebesar 20 juta, berarti kita catatnya ya kasnya bertambah 20 juta, modal Fahri bertambah 20 juta. Oke, laporan posisi keuangan sekarang ya. Untuk yang pertanyaan ketiga. Ya kita tinggal tambahkan saja kasnya. Kasnya tadi ada 2 ya. Kas dari setorannya Edi dan kas dari setorannya Fahri. 3 juta ditambah 20 juta sehingga hasilnya 23 juta. Piutangnya sama dengan yang di sini karena Fahri tidak menyetor piutang sehingga 5 juta, begitu juga dan seterusnya. Ya, modal yang di garis bawah di sini adalah untuk modal Edi. Modal Edi ekuitas bertambah 30 juta. Jangan lupa modalnya Fahri juga dicatat 20 juta. Jika ditambahkan ini balance total aset untuk firma yang terbentuk atau firma maju 52.500.000, total liabilitas dan ekuitas 52.500 ya, sudah balance. Kemudian yang selanjutnya ini. Nih, catatan pembukuan pada firma maju dapat pula menggunakan catatan akuntansi UD Edi. Apabila digunakan pembukuan lama, maka pencatatan setoran Edi adalah pencatatan penilaian kembali kekayaan bersih UD Edi. Kalau yang tadi adalah pembukuan baru, bagaimana kalau mencatat pada pembukuan lama? Ya. Bagaimana kita mencatatnya? Kita lihat di sini ya. Semuanya ini ada di neraca ya, pembukuan untuk penilaian pencatat penilaian kembali UD Edi. Cadangan kerugian piutang. Tadi cadangan kerugian piutangnya adalah 600.000, kemudian saat ini dicatat yang sudah baru dicatat 500.000, sehingga ada selisih sebesar 100.000 kita catat di debit ya, di debit karena ada pengurangan 100.000. Kemudian persediaan barang dagangan.
awalnya adalah 8 juta, yang saat ini ada 8 juta, yang dinilai kembali adalah 8 juta, padahal sebelumnya 7 juta, berarti ada selisih 100.000. Kita catatnya di kita catatnya di debit 1 juta. Dari 8 juta dikurangi 7 juta. Kemudian akumulasi depresiasi. Tidak ada perubahan, berarti kita tetap catat 5.500.000. Ya, tidak ada perubahan. Akumulasi depresiasi. Kemudian piutang dagang, karena ini penilaian kembali, jadi ininya ada beberapa akun yang dibalik sesuai dengan informasi penilaian kembali yang ada di soal. Ya. Piutang dagang yang per 1 Januari 2019 adalah sebesar 5.100.000 ketika dinilai kembali sebesar 5 juta rupiah. Sehingga kita catat ada selisih sebesar 100.000 di kredit. Mebel dan peralatan kantor. Sekarang mebel dan peralatan kantor. Tadi ini per 1 Januari 2019 si UDEDI 20 juta, kemudian dinilai kembali ternyata hanya 17 juta, sehingga ada selisih 3 juta kita catat di kredit. Oke. Kemudian utang dagang, apakah ada perbedaan? Utang dagangnya per 1 Januari 2019 adalah 2.300.000. Untuk per ini setelah dibuat firma maju 2.500.000. Berarti ada selisih 200.000 ya. 200.000 kita catat utang dagang bertambah 200.000 di kredit. Modal edi berarti selisihnya ditambahkan yang ada di debit semuanya, kemudian dikurangkan dengan apa yang ada di kredit. Baik, kita lanjutkan karena tadi ini ada azan, kita break dulu. Kita masuk ke ini ya, kita lanjutkan untuk pencatatan setorannya Fahri. Sama dengan yang tadi, karena Fahri hanya menyetorkan kas, berarti kita catat kas bertambah di debit 20 juta, modal Fahri bertambah 20 juta di kredit. Untuk laporan posisi keuangan firma maju, ini item dengan yang di atas ya, sama dengan yang ketika pembukuannya adalah pembukuan baru. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, kita masuk ke pembagian laba rugi firma. Kita lihat materinya. Akuntansi pembagian laba rugi firma. Pembagian laba rugi yang diperoleh firma ini biasanya telah ditetapkan dalam perjanjian pada saat pendiriannya. Pembagian laba rugi ini didasarkan atas besarnya modal yang ditanamkan atau yang disetor, kecakapannya, waktu yang dicurahkan setiap sekutu bagi firma. Ya, jadi berbeda-beda pembagian laba ruginya. Bisa didasarkan berapa banyak modal yang disetor oleh masing-masing sekutu, waktu yang dicurahkan untuk waktu yang dihabiskan sekutu untuk menghasilkan labanya itu, atau kecakapannya, dan lain sebagainya. Ya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan pembagian laba rugi. Pertama, alternatif pertama adalah dibagi sama rata. Misalnya ada 5 orang, labanya 10 juta, berarti masing-masing orang akan mendapat laba 2 juta rupiah. Alternatif yang kedua, dibagi atas dasar suatu perbandingan. Misalnya, sekutu A dapat 20% dari laba, sekutu B 30% dari laba, sekutu C 40% laba, sekutu D 10%. Jadi dibagi atas dasar suatu perbandingan. Alternatif yang ketiga,
Mula-mula mempertimbangkan bunga atas modal, sisanya dibagi dengan perbandingan yang disepakati atau yang ditetapkan bersama gitu ya. Alternatif yang keempat, mula-mula memperhitungkan gaji atau bonus atas jasa sekutu, sisanya dibagi dengan perbandingan yang disepakati. Yang kelima, alternatif kelima adalah mula-mula memperhitungkan bunga atas modal, kemudian gaji atas jasa sekutu, dan sisanya dibagi dengan perbandingan yang disepakati. Oke, kita masuk contoh pertama. Firma Sentosa. Firma Sentosa ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2018 oleh Gina dan Heni. Berikut ini adalah akun modal Gina dan akun modal Heni selama tahun 2018. Modal Gina. 1 Januari, setoran mula-mula adalah 3 juta di kredit ya, karena modal murah-mula berarti saldonya di kredit, setorannya kita catat di kredit, saldonya di kredit juga 3 juta. Kemudian 2 Maret ada setoran lagi oleh Gina sebesar 3 juta sehingga saldonya bertambah menjadi 6 juta. Kemudian 3 Juli penarikan modal oleh Gina sehingga modalnya ditarik sehingga kita kurangkan di debit. Oleh karena itu saldonya berkurang 6 juta dikurangi 1 juta sehingga saldo saat ini adalah 5 juta. Oke, sekarang untuk modal Heni. 1 Januari setoran mula-mula Heni sebesar 5 juta, saldonya adalah 5 juta di kredit. Kemudian pada 30 September ada setoran tambahan oleh Heni sebesar 4 juta sehingga saldo saat ini sebesar 9 juta. Dari 5 juta ditambah dengan 4 juta. Oke, pertanyaannya. Apabila firma Sentosa pada tahun 2018 ini memperoleh laba 10 juta, hitunglah laba yang menjadi hak setiap sekutu dan buatlah jurnal untuk mencatat pembagian laba tersebut jika ketentuan pembagian laba rugi adalah sebagai berikut. Pertama, laba rugi dibagi dengan perbandingan yang sama. Kita lihat, jika dilakukan perbandingan yang sama, ya, laba ruginya dibagi dengan perbandingan yang sama. Oke, laba untuk Heni, ya, labanya tadi adalah 10 juta rupiah karena dibagi dibagi dengan perbandingan yang sama, berarti separuh untuk Heni, separuh untuk Gina. Setengah dari laba keseluruhan 10 juta, 5 juta untuk Gina, berarti dengan angka yang sama 5 juta untuk Heni. Jadi labanya sama-sama 5 juta ya untuk masing-masing sekutu. Sehingga untuk mencatat pembagian laba, kita tuliskan ikhtisar laba rugi bertambah di debit 10 juta, modal Gina maupun modal Heni bertambah 5 juta di debit. Ya, masing-masing 5 juta. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Laba rugi dibagi dengan memperhitungkan terlebih dahulu gaji setiap sekutu sebesar 50.000 per bulan, bunga modal sebesar 10% untuk setiap sekutu, kemudian bonus sebesar 10% untuk Gina dan 15% untuk Heni dari laba setelah dikurangi gaji, bunga modal, bonus sekutu, dan sisanya dibagi dengan perbandingan Gina banding Heni 2:3. Ya, ini agak lumayan panjang, jadi harus diperhatikan dengan baik ya. Pertama adalah gaji dulu. Gaji setiap sekutu adalah 50.000 per bulan. Berarti kalau selama 1 tahun
12 bulan berarti kita tinggal kalikan saja. 50.000 dikali dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 600.000 untuk Kina, 600.000 untuk Kenny. Sehingga total gaji sekutu adalah Rp1.200.000. Oke. Kemudian untuk bunga modal. Nah, bunga modal ini agak sedikit rumit, tetapi tidak begitu rumit ya kalau belajar dengan sungguh-sungguh. Kita lihat cara perhitungannya untuk bunga modal itu ada di halaman ke-5. Ya. Cara menghitung bunga modal untuk Gina. Pertama adalah kita hitung dulu modal rata-ratanya Gina. Ya, modal rata-ratanya Gina. Kita lihat soalnya. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 2 Maret, awal Maret ini, berarti ada berapa bulan mengendapnya? Januari, Februari. Ya, ada 2 bulan. Kenapa Maret tidak dihitung? Karena ini masih tanggal 2 Maret. Jadi pada awal bulan ini tidak terhitung. Oke, berarti ada 2 bulan mengendap. Ya, ada 2 bulan mengendap. 2 dibagi dengan 12 bulan dalam 1 tahun dikali dengan saldonya, yaitu 3 juta rupiah. Oke, kemudian yang kedua, bunga mengendap yang kedua. Dari bulan Maret, 2 Maret sampai dengan 3 Juli, ini berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni. Ada 4 bulan yang mengendap. Kenapa Juli tidak dihitung? Karena ini awal bulan ya, karena 3 Juli. Oleh karena itu, berarti perhitungannya adalah 4/12 dikali dengan saldo modalnya, yaitu 6 juta rupiah. Oke, yang ketiga, 3 Juli sampai 31 Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan mengendap. Bunganya mengendap, berarti 6/12 dikali dengan saldo modalnya, yaitu 5 juta. Sehingga masing-masing perhitungan tadi dijumlahkan, modal rata-ratanya sebesar 5 juta rupiah untuk Gina. Begitu juga untuk yang Heni. Coba kita lihat untuk yang Heni. Modal Heni 1 Januari sampai dengan 30 September. Ini ingat di akhir bulan berarti harus dihitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 9 bulan. Berarti 9 bulan per 12 dikalikan dengan saldonya 5 juta rupiah. Sehingga bunga rata-rata yang sampai tanggal 30 September 3.750. Kemudian kita hitung dari Oktober, November, Desember, Oktober 1 Oktober ya, 1 November, 1 Desember, ada 3 bulan ya, ada 3 bulan mengendap, berarti 3/12 dikali dengan 9 juta. Sehingga hasilnya 2250, kita dapatkan modal rata-rata ini 6 juta rupiah. Oke, ini baru modal rata-ratanya, belum bunga modalnya. Seperti yang ada di soal, bunga modal adalah 10% untuk setiap sekutu. Berarti kita tinggal kalikan saja. 10% dikalikan 5 juta dari rata-ratanya tadi, sehingga didapatkan 500.000. 10% dikalikan 6 juta untuk Heni, berarti bunga modalnya adalah 600.000. Sehingga kita dapatkan jumlahnya 500.000 ditambah 600.000, 1.100.000 rupiah. Oke, kemudian yang ketiga, memperhitungkan bonus. Bonus kalau di soal seperti ini. Bonus
sebesar 10% untuk Gina dan 15% untuk Heni dari laba setelah dikurangi gaji, bunga modal, dan bonus sekutu. Jadi ini juga lumayan agak rumit, tapi kalau belajar sungguh-sungguh tidak akan rumit ya pastinya. Kita lihat di halaman terakhir, perhitungan untuk bunga. Untuk bonus ya, sorry, untuk bonus. Bonus adalah persentase bonus dikali dengan laba kurang gaji kurang bunga modal dikurangi bonus. Tadi 10% ditambah 15%, ini dari bonusnya untuk Heni, 15% untuk Gina, kemudian dikalikan labanya adalah 10 juta sesuai dengan yang ada di soal, kemudian gajinya untuk 2 sekutu. Penjumlahan gaji untuk 2 sekutu adalah 1.200.000, penjumlahan bunga modal untuk 2 sekutu adalah 1.100.000 dikurangi B, bonus ya. Kemudian kita hitung 25%, kemudian perhitungannya ini 7.700.000 dikurangi bonus. Kita tinggal membalikkan saja ya. Ini bonus sama dengan 19250, ini perkalian 25% kali 7.700.000, kemudian dikurangi 0,25 bonus. Ini dikalikan sini ya, seperti perkalian matematis itu ya. Kemudian ini ada bonus 1 ya, ini angkanya 1, ini 0,25, ketika ini dipindahkan di depan, berarti tanda ini berganti menjadi plus. 1,25B sama dengan 1.925 juta. 1.925 rupiah. Ya. Kalau misalnya mau menghitung bonus, kita tinggal bagi saja 1.925 juta. 1.925.000 rupiah dibagi dengan 1,25, sehingga bonus untuk mereka berdua adalah 1.540.000 rupiah. Oke. Padahal untuk Gina ini sudah ada persentasenya 10% dari keseluruhan bonus. Berarti kita tinggal membagikan 10 per 25. 25 ini dari mana? Dari 10 ditambah 15 dikali dengan total bonusnya untuk mereka berdua. 1.540, sehingga untuk Gina 616.000 rupiah, untuk Heni 924.000 rupiah. Ini karena persentasenya adalah 15%. Sehingga ini untuk totalnya harus sama dengan yang perhitungan di sini. Oleh karena itu kita masukkan ke tabel sini. Oke, 616 untuk Gina, 924 untuk Heni. Totalnya 1540. Oke, setelah itu langkah selanjutnya ini diperhatikan ya. Laba atau laba yang diperoleh oleh firma makmur kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini 10 juta rupiah. Sehingga kita baru bisa mengetahui sisa laba. Bagaimana cara menghitung sisa labanya? Yaitu 10 juta rupiah dikurangi 1.200.000 dikurangi 1.100.000 dikurangi 1.540, sehingga dihasilkan sisa laba untuk mereka berdua, sekutunya Gina dan Heni, 6.160. Ini untuk berdua. Kemudian sehingga laba untuk Gina kita lihat persentasenya, kita lihat perbandingannya 2%, berarti 2 banding 3 berarti 2/3 dikalikan dengan 6160, kemudian untuk Heni berarti 2/5 ya, maksud saya tadi 2/5 dikalikan 6160, untuk yang Heni 3/5 dikalikan 6160. Setelah itu kita bisa menjumlahkan keseluruhan labanya untuk Gina maupun untuk Heni. Kemudian untuk mencatat pembagian laba, kita berarti tinggal menuliskan ikhtisar laba rugi sebesar labanya, yaitu 10 juta. Kemudian modal Heni sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan tadi 4.180.
Modal Gina 4180, untuk modal Heni 5820. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Untuk contoh kedua, kita baca soalnya. Apabila perusahaan itu menderita rugi atau laba yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi ketentuan dalam pembagian laba rugi, karena adanya bunga modal, gaji sekutu atau bonus, maka kekurangannya ini dibagikan kepada sekutu atas dasar kesepakatan pembagian sisa laba. Ini pertanyaannya. Hitunglah pembagian laba rugi firma Sentosa apabila ketentuan pembagian laba ruginya adalah laba rugi dibagi dengan mula-mula memperhitungkan gaji untuk setiap sekutu sebesar 50.000 per bulan dan sisanya dibagi dengan perbandingan. Gina Heni 2:3. Jika laba rugi firma Sentosa tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat pembahasannya. Contohnya laba untuk yang pertama ya, 1 juta rupiah. Kita lihat gaji sekutunya. 50.000 per bulan untuk masing-masing sekutu. Berarti kalau dalam 1 tahun kita tinggal kalikan 50.000 dikali dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 600.000 untuk Gina. Untuk Heni juga sama, 600.000. Sehingga jumlahnya adalah 1.200.000. Oke, kita tuliskan laba yang paling bawah sendiri 1 juta. Ya, seperti itu, 1 juta rupiah. Kemudian, sisa labanya berapa ini? Sisa labanya, cara menghitungnya adalah laba dikurangi dengan gaji sekutu. Labanya adalah 1 juta, gaji sekutunya adalah 1.200.000, sehingga sisa labanya adalah minus 200.000. Nah, 200.000 ini sesuai dengan soal ini dibagi sesuai dengan perbandingan 2:3 untuk Gina dan Heni. Berarti 2/5 untuk Gina ya. 2/5 dikali 200.000, untuk Heni 3/5 dikali dengan 200.000, sehingga hasilnya 80.000 minus 80.000 untuk Gina, 120.000 untuk Heni. Oleh karena itu laba untuk Gina tinggal dikurangkan saja, 600.000 dikurangi 80.000, dihasilkan 520.000. Untuk Heni 600.000 dikurangi 120.000, labanya 480.000 untuk Heni. Bagaimana cara mencatatnya? Mencatatnya kita debit ikhtisar laba rugi sebesar 1 juta ini, kemudian modal Gina bertambah 520.000 di kredit, begitu pula untuk modal Heni bertambah 480.000 di kredit. Oke. Kemudian untuk kasus yang kedua, rugi sebesar 100.000 rupiah. Ya, gajinya ini sama nih, 600.000, jumlahnya 1.200.000, kita tuliskan ruginya, rugi akhir berarti rugi minus 100.000 rupiah. Untuk mencari sisa laba berarti kita kurangkan minus 100.000 rupiah dikurangi minus 1.200.000 gaji, sehingga sisa labanya adalah minus 1.300.000 rupiah. Perhitungan untuk proporsi pembagian sisa labanya ini sama untuk Gina 2/5 dikalikan 1.300.000, untuk Heni 2/5 dikali 3/5 dikali 1.300.000, sehingga untuk laba Gina sebesar 80.000 ini positif labanya. Untuk Heni berarti rugi 180.000 rupiah. Sehingga untuk mencatat pembagian rugi, karena Heni ini adalah negatif, berarti dia modal Heni ini kita catat di debit sebesar 180. Ikhtisar laba rugi karena ini kasusnya rugi sehingga kita catat di kredit 100.000. Modal Gina karena dia laba kita catat di bertambah ya. Kita catat di kredit 80.000.
Oke, itu untuk kasus kedua. Kemudian untuk kasus yang terakhir, rugi sebesar Rp1.800.000. Ya, caranya seperti sama. Seperti tadi, gaji sekutu 1.200.000, kemudian kita tuliskan yang ruginya. Ruginya sebesar 1.800.000. Sehingga untuk mencari sisa laba, kita kurangkan rugi minus 1.800.000 dikurangi 1.200.000. Oleh karena itu, sisa labanya sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita bagi sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan, 2:3, 2/5 kali 3 juta untuk Gina, 3/5 dikali 3 juta untuk Heni. Sehingga rugi yang ditanggung oleh Gina 600.000, rugi yang ditanggung oleh Heni 1.200.000. Modal Gina maupun modal Heni berkurang 600.000 dan 1.200.000 di debit. Ikhtisar laba rugi, karena rugi kita tuliskan di kredit sebesar 1.800.000. Begitu penjelasan untuk pembagian untuk pembentukan firma dan akuntansi pembagian laba rugi firma. Ya, kita lanjutkan minggu depan untuk materi pembubaran firma. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah-mudahan saya berharap materi ini kalian pelajari dengan sungguh-sungguh sehingga untuk materi selanjutnya kalian bisa paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.